Ya, semua kaum lelaki pasti setuju gitu kalau titik terendah laki-laki itu saat kita lagi demam. Entah ya, kalau abis jatuh dari motor atau nggak gitu kecelakaan masih bisa ketawa ke TV cuy. Tapi kalau udah demam, seakan-akan kayak di antara hidup dan mati gitu. Nah, di sini gue ada cerita nih seorang cowok yang kena demam gitu dan dirawat sama orang random yang ia kenal dari online. Dan ternyata cewek yang ngerawat adalah seorang yandere. Judul manganya Hitori Gurashi Netsuo Dasu Koi wo Shiru. So, langsung aja, Mayan, manga yandere. Kakegurui-mashou. Nyeritain Inoue yang dia ini hidup sendirian, serta saat ini dia itu sakit demam yang tinggi. Ya jelaslah seorang cowok kalau demam gimana. Yap, dia itu ngerasa kalau dia akan mati. Lalu karena ia itu nggak bisa apa-apa, ya ini meminta tolong ke sosmednya. Dan tanpa ia sangka, postingan tersebut mendapat respon dari seorang perempuan yang akan membantunya gitu untuk ngerawatnya jika ia mengirim alamat rumahnya. Dan tanpa disangka-sangka ternyata cewek tersebut beneran datang untuk ngebantu Inoue cuy. Di sini Inoue bener-bener asing gitu sama nih cewek, dan dalam hatinya siapa nih cewek sebenarnya dan kenapa ia sangat ramah. Aku gak ngerti sama sekali di pikiran Inoue cuy. Dan di saat makanannya udah siap pun, ya kan nih cewek ngebantu buat nyuapin makanannya. Di sini Inoue masih bertanya-tanya cuy, apa yang terjadi dengan cewek ini. Dan saat saya makan, cewek tersebut bilang agar beristirahat dengan cukup cuy, dan ia akan pergi setelah ini. Karena si Inoue ini yang demam, yaitu setengah sadar, ia sempat berpikir kalau ini semua adalah mimpi. Keesokan harinya si Inoue ini udah merasa baikan cuy dan memaksakan diri untuk bekerja. Dan ya baru sampai aja ia udah mendengar keributan dan diomelin abis-abisan sama bosnya cuy. Gak hanya itu, di kereta pun tampaknya sangat rame cuy, yang ngebuat Inoue menjalani harinya dengan belum fit ini ngerasa sangat buruk. Saat dia sampai di rumah, yang mendapat pesan dari cewek yang membantunya kemarin malam cuy, dan ternyata itu nyata gitu, bukan sebuah mimpi. Karena si Inoue belum percaya, akhirnya itu ia mencoba meminta agar cewek tersebut datang untuk ngerawatnya lagi. Dan ya malamnya cewek tersebut bener-bener datang gitu. Dan disinilah Inoue memiliki banyak pertanyaan yang akan ia tanyakan. Akan tapi sebelum itu semua, si Inoue ngucapin terima kasih dulu cuy kepadanya, dan malah berakhir digodain gitu sama cewek tersebut dengan bilang sama-sama gitu pas di telinga Inoue. Waduh. Saat dicek ternyata suhu badan Inoue ini sangat tinggi cuy. Ya karena Inoue ini menggosok-gosokkan termometernya agar suhunya kelihatan tinggi. Dan saat cewek ini menyiapkan makanan, ini bertanya cuy, apakah kita itu saling kenal? Dan sontak membuat cewek tersebut terdiam sebentar cuy. Lalu ia ngejawab, tentu aja kita nggak saling kenal. Dan dari pertanyaan tersebut Inoue malah dapat omelan dan ocehan dari cewek tersebut. Cuma anehnya ya kan, kenapa dia tahu semua tentang Inoue? Yang membuat Inoue ini ngerasa khawatir. Cuma ia menenangkan dirinya cuy, kalau seumpama dia dalam keadaan berbahaya, maka aku akan kabur, kata Inoue. Lalu Inoue bertanya sama cewek tersebut cuy, bagaimana jadinya jika nanti ada seseorang yang menyerangmu? Lalu cewek tersebut bilang, apa? Diserang? Apakah kau akan melakukan hal itu? Kata cewek tersebut. Dan yap, cewek tersebut tiba-tiba naik ke atas tubuh Inoue. Lalu ia menatap Inoue pas di depan mukanya sambil memegang pisau di tangannya cuy. Serta ia bilang, orang-orang berpikiran bakalan mudah untuk mengalahkan seorang gadis, padahal dengan satu tusukan saja mereka bisa berakhir. Waduh. Dan disitulah ia dapat ocehan yang gak jelas lagi dari cewek yandere ini cuy. Cuma ya berakhir kalau cewek ini bilang semua itu hanya bercanda dengan ketawa puasnya. Cuma ya karena hal barusan ini, si Inoue masih shock dan ketakutan, yang ngebuat Inoue ini bener-bener gak tahu harus apa dan gak tahu siapa cewek ini sebenarnya. Lantas si Inoue ini bilang, apakah kau sudah gila? Si cewek tersebut bilang kalau itu mungkin aja, akan tetapi kau lebih gila lagi. Dikarenakan Inoue baru saja itu bisa kehilangan nyawanya, tapi kenapa kau masih bisa tersenyum? Kata cewek tersebut. Setelah kejadian yang sedikit menegangkan barusan, di sini Inoue ngehela nafas cuy dan beranggapan kalau ini tuh masih mimpi lanjutan dari kemarin. Cuma cewek ini bilang cuy, gimana kamu bisa seperti itu? Ini adalah kedua kalinya kita bertemu. Serta dia langsung ngepet-pet
Inoue cuy dengan bilang, namun kenyataannya aku di sini bersama dirimu. Waduh, jelas dong Inoue kaget. Cuma cewek ini ketawa karena ekspresi Inoue yang menurutnya lucu. Karena sikap lancangnya cewek ini, Inoue itu merasa kesel cuy dan bilang kalau apa yang kamu ketahui tentang diriku dan lingkungan hidupku dengan nada marahnya. Cuma cewek ini ngejawab, jika saya memang tidak tahu akan dirimu, jadi bisakah kau memberitahuku, ucap cewek tersebut. Waduh. Lalu Inoue mencurahkan isi hatinya cuy yang sangat kacau itu. Intinya ia itu hidup dengan serius, cuma akhirnya cuma gini-gini aja gitu cuy. Lalu cewek ini mengerespon, baiklah jika nanti kamu kesepian, kau bisa menelponku dan aku akan mendengarkanmu. Yang ngebuat Inoue ini terdiam. Dan di saat nih cewek itu udah mulai pulang ya kan, diliatin cuy, yaitu sampai kamar apartemennya. Di sisi lain Inoue masih bingung tentang cewek barusan. Ya kita tahu cuy, mana ada cewek yang secara tiba-tiba itu nggak lo kenal dan mau secara cuma-cuma untuk ngerawat lo yang sedang sakit. Dan semua itu terjawab cuy. Ternyata cewek ini bukan jelmaan aslinya. Jir, kayak Kodam ada jelmaannya. Yang ternyata dia ini memakai wig cuy. Dan diliatin cewek ini itu udah lemes banget karena menahan perasaannya. Dan ya perihal ia main pisau di depan Inoue tadi, cuma dia itu ingin mendapatkan kesan cuy. Ya walaupun agak serem juga sih. Dan inilah wujud asli dari cewek yang secara sukarela ngerawat Inoue. Serta kelihatan banget cuy kalau nih cewek beneran terobsesi dengan MC kita, yaitu Inoue. Tapi siapakah dia sebenarnya? Usutnya usut, ternyata dia adalah seorang cewek pemalu yang sekantor dengan Inoue. Bentar, pemalu? Orang tatapannya serem gini pemalu. Dan di sini cewek ini bilang dalam hatinya kalau dia bakalan menjaga Inoue dengan baik. Menurut kalian gimana cuy kalau kalian dijagain oleh cewek dengan baik tapi ceweknya yandere gitu? Jadi ya segitu dulu pembahasan manga dari Inoue dan cewek yang gua nggak tahu ini. Bentar. Kita masih belum dikasih tahu nama ceweknya siapa ya? Buat kalian yang penasaran nama dari ceweknya, itu namanya adalah Part 2. Ya part 2 dong. Nanti gue bahas nih manga panjang-panjang ya kan, endingnya nggak ada yang suka ya kan, rugi juga. Ya intinya kalian